Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat TV Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat menyaksikan acara Cahaya Kolbu Berlian, berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Insya Allah selama beberapa menit ke depan bersama saya Randi Kurniawan, Cahaya Kolbu Berlian hadir untuk menemani waktu menjelang berbuka puasa sahabat-sahabat TV Ramadan. Maka dari itu, untuk meningkatkan rasa ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci dan penuh berkah ini, marilah kita mendengarkan beberapa tausiah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittihadu asasun najah. Thumma salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa man tabi'ahum ila yaumal qiyamah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, ajaran Islam menegaskan bahwa kita sebagai kaum muslimin adalah saudara, serta dianjurkan untuk saling berbuat baik, tolong menolong, bantu membantu dalam setiap pekerjaan yang menuju kebaikan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ukhuwah Islamiyah perlulah dan patut kita jadikan pondasi untuk menuju jannahnya Sang Ilahi Rabbi. Sebagai rujukan, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kita adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah saudaramu untuk mendapatkan rahmat Allah dan bertakwalah. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah memperhatikan firman Allah tadi, jelaslah bahwa kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna ini diwajibkan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, sebab pada hakikatnya kita adalah manusia, makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Fa innamar rijalu bi ikhwani wal yadu bis-sa'idi wal badan. Sesungguhnya seorang bersama saudaranya adalah lengan pergelangan dan jari jemarinya yang saling bekerja. Umpamanya, di saat kaki kita terluka, maka seluruh badan akan merasakan kepedihannya. Mata yang menangis dan tanganlah yang mengobatinya. Begitupun selayaknya manusia. Mari kita tengok kejadian akhir-akhir ini yang menimpa saudara-saudara kita. Banjir bandang yang menyeret 126.459 rumah warga di Nusa Tenggara Timur. Gempa magnitudo berskala 6,1 di Malang, Jawa Timur. Bahkan banjir lahar dingin yang menyerang, yang menerka wilayah Gunung Merapi. Allah ya Karim, sangat dahsyat sekali musibah yang menerpa negara yang tercinta kita ini.
Mari kita doakan saudara-saudara kita saat ini yang mungkin tidak bisa berbuka puasa dan sahur dengan tenang. Kita doakan mereka agar diberikan kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Kita bantu mereka dengan kemampuan yang kita miliki, baik itu bernilai materi maupun non-materi. Kita genggam erat tali persaudaraan dengan ukhuwah Islamiyah itu untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sebagai kesimpulannya, mari kita perkokoh ukhuwah Islamiyah, sebab dengan persatuan disitulah tercapai keberhasilan dan kesejahteraan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana sayyidal ayami wasyuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyal ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, triada 1000 syair syahdu yang kalau dilantunkan akan menghibur kalbu. Tiada sejuta kata mutiara yang kalau dialunkan akan menghilangkan gundah gulana, selain ucapan rasa syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana atas kudrat dan irodatnya tak luput laksana asam di gunung, garam di laut, dalam tempurung bertemu juga. Saya hadir di tempat yang jauh, hadirin pun berada di tempat yang berbeda. Kita semua bisa berkumpul meskipun dalam situasi yang berbeda pula. Dan tidak lupa, selama sang mentari masih menyinari bumi, selama sang surya masih menyinari kita di alam fana, dan selama sang rembulan masih memancarkan cahaya yang menawan, salawat yang berkah semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat pengikut ajaran agamanya mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada di antara sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita hendak melaksanakan ibadah puasa, yaitu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Bahwa ibadah puasa bukanlah ibadah yang berlomba-lomba siapa orang yang paling lama melaksanakan ibadah puasa. Karena di dalam Islam, dalam setiap beribadah mempunyai aturan masing-masing, mempunyai aturan dalam setiap melaksanakan ibadah tertentu. Bahkan di dalam ibadah puasa, man ahdasa, barang siapa yang membuat-buat aturan laisa alaihi amruna, tidak ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Maka kalau ada orang yang hendak melaksanakan ibadah puasa, kemudian dia tidak menyegerakan berbuka, apalagi dia sampai tidak melaksanakan berbuka, dan kemudian ia melanjutkan ibadah puasanya sampai keesokan harinya, maka hal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa raddun, maka amal itu tidak akan diterima. Maka
yang paling baik, yang paling bagus, yaitu menyegerakan berbuka. Makna menyegerakan berbuka di sini yaitu berbuka ketika azan maghrib sudah berkumandang. Kemudian kita menyegerakan berbuka, diawali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abturtu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian minumlah air seteguk ataupun 2 teguk. Kemudian makanlah yang manis-manis. Nabi Muhammad SAW ketika hendak berbuka memakan 3 kurma, makanan yang manis-manis. Dengan menyegerakan berbuka berarti kita telah memberikan hak kepada jasad kita, kepada tubuh kita, memberikan nutrisi, memberikan fit kepada tubuh kita setelah kita seharian melaksanakan ibadah puasa. Innal jasadika, dalam jasadmu itu alaikal haqqon, ada haknya, maka berilah makan. Wa atiri haqqin haqqahu, berikanlah segala sesuatu yang ada haknya di dalam dirimu, maka berikanlah hak-hak itu. Maka di saat itulah kita tidak termasuk orang-orang yang zalim. Begitu. Kemudian menyegerakan bersahur. Tasahur, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barokah. Maka di dalam sahur itu ada barokah. Andai ada seseorang yang tidak ingin makan sahur, maka setidaknya dia minum seteguk ataupun 2 teguk air untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dianjurkan untuk berbuka, dianjurkan untuk mengakhirkan sahur beberapa menit sebelum azan subuh berkumandang. Maka di dalam beberapa mazhab, salah satunya dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu adanya imsak, mengekang ataupun mencegah, memberi jarak agar kita di saat makan, kemudian azan subuh berkumandang, mulut kita sudah bersih, sudah steril dari sisa-sisa makanan. Maka mengakhirkan sahur beberapa menit sebelum azan subuh berkumandang itu sangat dianjurkan dan lebih baik daripada kita awal-awal melaksanakan sahur tersebut. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Akan tetapi keduanya tetap dalam koridor dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah, barang siapa di antara kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, baik itu dalam ucapan ataupun perkataan saya, mohon dimaafkan. Unzur man qala wala tangzur man qala, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara dari awal sampai akhir telah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pemateri tadi bisa menambahkan ilmu dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam acara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.